Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di Gereja Baptis Efrata Bandung. Berikut adalah program tayangan kegiatan Gereja Baptis Efrata yang Anda bisa lihat di channel YouTube Gereja Baptis Efrata. Antara lain, jam doa online setiap hari Rabu dimulai pukul 5 sore. Sekolah minggu online dimulai pukul 7 pagi. Renungan harian anak Habatus setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 6 pagi. Berikut kami sampaikan laporan keuangan Gereja Baptis Efrata Bandung sampai dengan minggu ini. Anda bisa menyimak pada layar berikut. Gereja mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat Gereja Baptis Efrata atas persembahan dan persepuluhan yang sudah diberikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk jemaat Gereja Baptis Efrata yang akan memberikan persembahan maupun persepuluhan, bisa Anda transfer ke nomor rekening yang tertera di layar, atau Anda bisa langsung datang ke gereja dan memasukkannya ke dalam kotak yang sudah dipersiapkan. Untuk jemaat Gereja Baptis Efrata yang rindu untuk memberikan persembahan maupun persepuluhan, namun terhalang oleh situasi dan kondisi saat ini, silahkan untuk menghubungi nomor di layar. Gereja siap membantu dan akan datang ke rumah Bapak Ibu Saudara untuk mengambil persembahan. Gereja mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Sekian warta gereja yang dapat kami sampaikan. Mari kita persiapkan hati kita untuk mengikuti ibadah minggu ini. Terima kasih, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur karena hari ini kita kembali bisa beribadah meskipun masih secara online. Tapi kita terus berharap kepada Tuhan suatu saat nanti kita bisa bertemu kembali untuk beribadah bersama-sama di gedung gereja. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan. Mari kita nyatakan kebaikan-kebaikannya dan kita mau menyembah dan memuji Dia. Efesus 1 ayat 18-20. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Mari kita nyatakan pujian kita. Mari kita nyatakan sembah kita kepada Dia, karena Dia Allah yang setia, Dia Allah yang mulia, kasih-Nya besar di dalam kehidupan kita. Dan biarlah hanya dengan memuji dan menyembah Dia, kita mau membalas setiap kasih dan anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dengan apa akan kubalas? Kita angkat pujian ini bersama-sama dengan sepenuh hati kita. Kau Allah yang setia, Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa
Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Dengan sepenuh hati kita akan pujikan pujian ini. Lah yang setia, Bapa yang mulia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Benar Tuhan, dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu, segala kasih-Mu, segala anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Hanya dengan puji dan sembah kami kepada Engkau. Kami persembahkan hidup kami, kami persembahkan hati kami, kami mempersembahkan harta kami kepada Engkau, menjadi penyembahan yang indah di hadapan-Mu. Biarlah Engkau Allah menerima setiap puji-pujian kami, menerima setiap persembahan kami. Ini kami Tuhan, ini hidup kami. Kami mau berikan yang terbaik buat Engkau. Karena Engkau Allah kami yang besar, Allah kami yang mulia, Allah kami yang setia, yang tidak pernah sekalipun meninggalkan kami. Bahkan Engkau rela mati buat menebus dosa-dosa kami. Kami mau bersyukur kepada Engkau Tuhan. Kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau. Dengan apa kan ku balas Tuhan? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus.
segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. 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 Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap menyembah Engkau dan memuji Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan bersuka cita di hadapan Tuhan oleh karena ada satu nama yang menjadi pengharapan di dalam kehidupan kita. Nama itu dialah Yesus Kristus. Ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah tertekan. Nama itu menghiburmu dan memberi kesukaan. Ingat akan nama Yesus, bagai perisai yang teguh. Bila datang pencobaan, nama Yesus kau seru. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, sukacita yang bakal. Sungguh indah nama Yesus, hati kita bergema bila kita disambutnya, sukacita pun besar. Sujud dalam nama Yesus, kita akan menyembah dan menobatkannya Raja dalam surga selamanya. Indahlah namanya, indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, sukacita yang baka. Indahlah, indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, sukacita yang baka. Tuhan kita Yesus Kristus, Dia baik, sungguh baik di dalam kehidupan kita. Karena Dia telah mati, bangkit untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Kita nyatakan bersama-sama, Dia sungguh baik. God is good all the time, dan all the time God is good. Kita imani itu bersama-sama. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikala
kemuliaan untuk Tuhan Allah kita. Mari kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Kita mohon pertolongan kepada Tuhan kita. Meskipun kadang-kala kita tidak melihat ada jalan yang terbuka, tetapi mari kita bersama-sama tetap percaya bahwa Allah punya rencana, bahwa Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Mari kita serahkan semuanya kepada Dia. Gereja kita yang kita kasihi, saudara-saudara kita yang kita kasihi, bangsa dan negara kita yang kita kasihi. Mari kita hanya berharap dan berserah kepada Dia. Tuhan ajarku tetap percaya, Tuhan ajarku tetap berharap, walaupun ku tak melihat jalan yang terbuka, namun ku memilih untuk tetap percaya. Tuhan tolonglah kuatkan hatiku, pegang tanganku dan beri harapan baru yang ku tahu Kau tak pernah gagal. Pulihkanku dan beri kemenangan. Dengan sepenuh hati kita angkat suara kita. Tuhan ajarku tetap percaya, Tuhan ajarku tetap berharap, walaupun ku tak melihat jalan yang terbuka, namun ku memilih untuk tetap percaya. Tuhan tolonglah kuatkan hatiku, pegang tanganku dan beri harapan baru yang ku tahu Kau tak pernah gagal. Pulihkanku dan beri kemenangan. Tuhan tolonglah kuatkan hatiku, pegang tanganku dan beri harapan baru yang ku tahu Kau tak pernah gagal. Pulihkanku dan beri kemenangan yang ku tahu Kau tak pernah gagal. Pulihkanku dan beri kemenangan.
Mari kita akan bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita nyatakan bahwa Tuhan kita Yesus Kristus sudah hidup, bangkit, dan menyelamatkan kita semuanya. Sungguhlah hidup Tuhanku. Tuhan yang kulayani telah bangkit hidup terus, meski disangkal orang hiduplah penebus. Penuh berkat tangannya, lembut suaranya. Tuhan yang ku perlukan selalu ada. Hidup, hidup, ya hidup Tuhanku. Tuhan dekat tiap saat sepanjang jalanku. Hidup, hidup, juru selamatku. Sungguhlah hidup Tuhanku, hidup di hatiku. Hai Kristen, puji Tuhan, angkatlah suaramu, ucapkan haleluya, Kristuslah Rajamu. Harapan manusia, penolong yang setia, tak ada yang setara dengan Dia. Hidup, hidup, ya hidup Tuhanku. Tuhan dekat tiap saat sepanjang jalanku. Hidup, hidup, ya hidup namaku. Sungguhlah hidup Tuhanku, hidup di hatiku. Hidup, hidup, ya hidup Tuhanku. Tuhan dekat tiap saat sepanjang jalanku. Hidup, hidup, juru selamatku. Sungguhlah hidup Tuhanku, hidup di hatiku. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan masih memberikan kesempatan buat kita untuk kita bersama-sama beribadah. Sekalipun secara online, kita percaya bahwa hadirat Tuhan senantiasa melingkupi kehidupan kita. Dan pada pagi ini, mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan saya ambil dari 1 Petrus 1 ayat yang ketiga, yang saya beri judul pengharapan dalam Kristus. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu dan Saudara 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Mari kita akan berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kesempatan pagi ini. Kami boleh kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Biarlah Engkau berbicara kepada kami, memberikan pengertian buat kami, sehingga sungguh kami mengerti setiap rencana Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih, ketika kita berbicara tentang kebangkitan, kebangkitan adalah sebuah misteri yang kebanyakan orang, mereka karena tidak tahu atau tidak beriman
maka mereka tidak mengatakan bahwa kebangkitan itu ada. Bahkan mereka mengatakan setelah kematian ini ya sudah selesai. Manusia kemana? Entah kemana. Tapi ada, sesuai dengan iman kita, bahwa kita percaya setiap orang yang mati di dalam Tuhan pasti akan memiliki kehidupan setelah kematian. Yaitu kehidupan kekal bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudaraku, kita melihat bagaimana kuasa kebangkitan Yesus yang luar biasa minggu lalu. Sungguh dia sudah dibangkitkan dan memberikan pengharapan yang baru di dalam kehidupan kita. Sungguh saudara, satu berita sukacita ketika saudara dan saya mau percaya pada Tuhan Yesus, maka ada pengharapan itu menjadi milik saudara dan saya. Sebab itu saudara, pagi ini Rasul Paulus dia tetapi dia menuliskan di dalam 1 Korintus pasal 15, yaitu tentang kematian dan apa yang akan terjadi ketika kita mati. Memang beberapa hal telah diajarkan, bahkan pada zaman Tuhan Yesus. Apa yang diajarkan? Mereka mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati. Dan mereka apa? Yang mati hanya tidur di kuburan sampai Yesus datang kembali. Tetapi Rasul Paulus membantah teologi yang buruk ini. Dia mengatakan bahwa kebangkitan Yesus Kristus bukan hanya pusat iman Kristen, tetapi itu adalah titik pusat pada rencana keselamatan Allah dalam sejarah manusia. Minggu lalu saya katakan bahwa kebangkitan Yesus Kristus pusat iman Kristen. Hari ini saya tegaskan bukan hanya pusat iman Kristen saja, tetapi itu merupakan titik pusat pada rencana keselamatan Allah dalam sejarah manusia. Dengan demikian, hal ini memiliki satu konsekuensi yang kuat untuk selama-lamanya dan untuk masa saat ini juga. Jadi saat ini berhubungan dengan masa yang akan datang dan berlaku untuk selama-lamanya. Hal ini membawa kita kepada kebenaran yang luar biasa bagi kehidupan kita saat ini. Dalam kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, Dia telah mengatasi kubur yang gelap, keputusasaan kuno kita dengan janji yang nyata dalam harapan yang baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara, apa yang menjadi harapan baru dalam kebangkitan Kristus? Yang pertama, harapan baru dibuat menjadi mungkin melalui tatanan dunia baru. Tatanan dunia baru ini sekarang sedang berlangsung saat ini. Bukan tatanan dunia baru yang didasarkan pada politik, keuangan, atau hubungan internasional. Ini adalah tatanan dunia baru yang lebih besar dari semua orang dan lebih besar dari semua kerajaan yang pernah ada dan bahkan yang akan ada. Ini adalah konspirasi Injil yang mengambil alih bumi melalui cinta dan kasih karunia. Sungguh luar biasa. Ini adalah berita Injil yang luar biasa. Rasul Paulus pernah mengatakan, seperti dalam Adam, semua orang menjadi mati. Tetapi di dalam Kristus, semua orang akan hidup. Dia mengatakan bahwa hal ini mencakup semua umat manusia. Kita semua anak-anak Adam. Kita semua mati karena kita adalah anak-anak pembawa virus dosa ke dalam dunia ini. Dan dosa menghasilkan kematian. Tetapi untuk semua yang datang kepada Yesus Kristus melalui pertobatan dan iman, akan menerima kebangkitan hidup. Artinya, mereka akan hidup kembali. Alkitab mengajarkan bahwa ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita akan terlepas dari maut menuju ke dalam hidup. Dan kita akan dibebaskan dari hukuman.
Ini berita baik bagi setiap orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebab pada saat kematian, kita akan langsung masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan kehidupan yang benar dan dalam kematian Yesus Kristus. Dan pada kedatangan Yesus Kristus yang kedua, tubuh kita akan dibangkitkan kembali dari kubur. Dan kita akan menjadi sempurna di langit yang baru dan di bumi yang baru. Ini berarti musuh lama kita, yaitu kematian, telah dihancurkan dan menjadi pukulan besar dan sedang dalam perjalanan untuk menghancurkan si iblis atau mengalahkan si iblis. Namun sebelumnya, saudara, pemazmur berpendapat bahwa dalam dunia orang mati tidak ada yang bisa memuji Tuhan. Namun di dalam kitab Wahyu kita melihat orang-orang kudus memuji anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus, dan mereka berkumpul di tahta Allah Bapa kita. Sesuatu telah terjadi. Dan hal ini yaitu melalui kebangkitan Yesus Kristus. Itulah sebabnya, saudara, mengapa Alkitab mengatakan berharga di mata Tuhan kematian semua orang-orang kudus. Inilah sebab Rasul Paulus menyimpulkan ini sebagai magnum opus pada kebangkitan dengan garis yang tak terlupakan. Itu apa? Maut telah dikalahkan. Oleh apa? Kemenangan. Hai maut, di mana kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Dalam 1 Korintus 15 ayat 55. Ini adalah satu bagian artikel yang pertama tentang iman kita pada kebangkitan. Yaitu apa? Kami memiliki harapan baru. Karena sekarang ada sebuah tatanan dunia baru. Sebuah tatanan dunia yang menjanjikan kehidupan baru sekarang dan hidup yang kekal ketika kita mati. Karena kebangkitan semuanya telah berubah. Namun saudara, apakah kita sudah berubah? Apakah saudara dan saya memasuki tatanan dunia baru itu? Apakah saudara dan saya seorang warga kerajaan baru ini? Untuk menjadi warga negara yang baru ini mengharuskan kita menjadi subjek dari Raja Tuhan kita Yesus Kristus. Dan untuk menjadi subjeknya mengharuskan kita melepaskan semua kesetiaan kita kepada yang lain, termasuk kesetiaan kepada diri kita. Oleh karena keegoisan kita, kita harus tanpa syarat memberikan hidup kita kepada Yesus Kristus. Apakah kita sudah mengaku bahwa kita juga sebagai aku atau keakuan kita, aku adalah orang berdosa dan membutuhkan juru selamat, dan menyatakan bahwa Yesus adalah juru selamat, diutus untuk hidup kita agar kita hidup, dan yang mati di kayu salib untuk mengampuni dosa kita. Kita harus mengakui bahwa Dia bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Apakah kita sekarang menerima Dia sebagai yang dibangkitkan dan Tuhan hidup dalam hidup saudara dan saya? Apakah kita mengikutinya saat ini? Atau saudara, apakah kita sudah dibaptiskan? Sebagai tanda proklamir kita kepada banyak orang bahwa kita adalah pengikut Kristus. Jika kita belum dibaptiskan, kita harus melihat bagaimana di dalam pelayanannya Yesus datang dan Dia juga dibaptiskan. Dia memberikan teladan. Memang baptisan tidak menyelamatkan, tetapi baptisan bukti dari ketaatan dan penyerahan hidup kita bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Kita menjadi pengikut Kristus. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, harapan baru dimungkinkan tidak hanya oleh sebuah tatanan dunia baru, tapi kita bisa melihat bagian yang kedua, yaitu pengharapan baru dimungkinkan melalui terpenuhinya visi
Allah. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 28 adalah salah satu bagian yang paling misterius tetapi mulia di dalam seluruh Alkitab. Paulus memberi kita sekilas kemuliaan visi terpenuhi dari rencana Allah ini. Yaitu ketika segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya, maka anak sendiri juga akan dikenakan kepadanya yang menempatkan segala sesuatu tunduk di bawahnya supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Inilah 1 Korintus 15 ayat 28. Apa yang dinyatakan di sini? Rasul Paulus sedang menunggu hari ketika rencana Allah terpenuhi oleh Allah dan sempurna. Karya Kristus melalui kebangkitan adalah adalah bagi orang-orang yang akan mati, orang yang akan diselamatkan, mereka akan dibawa dan menuju pada langit baru dan bumi yang baru yang akan dinyatakan. Dan kerajaan berfungsi penuh saat itu. Hal itu yang ditabiskan pasti akan terjadi. Allah Tritunggal menjadi atas nama kita untuk menyelamatkan kita dan dunia ini. Untuk menciptakan dan membawa kita kembali kepada pencipta kita. Dalam arti tertentu, ini adalah Sabat yang baru. Allah sekali lagi beristirahat dan anak-anaknya akan merasakan damai. Apa artinya ini, saudara? Ini berarti sebuah keadilan yang ditegakkan. Ini berarti ada makna di dalam kehidupan kita. Ini berarti ada harapan di balik kuburan, di luar kehidupan ini, melampaui apa yang dapat kita bayangkan. Dan Tuhan memberikan itu kepada saudara dan saya. Menjadi pengharapan yang baru. Untuk kita hidup selama-lamanya bersama dengan Dia. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika saya masih remaja, saya masih ingat ketika Minggu Paskah. Tidak seperti biasanya, kami datang ke gereja pagi-pagi oleh karena ada kebaktian fajar. Biasa kami beribadah sekitar jam 8 atau jam 9. Tapi ketika Minggu Paskah, kami datang jam 5 pagi ke gereja. Banyak anggota jemaat semua berduyun-duyun, mereka datang ke gereja. Untuk mengingat bagaimana Yesus yang sudah dibangkitkan dan memberikan kemenangan, memberikan pengharapan yang baru dalam kehidupan kita. Ketika kita datang mungkin ada begitu banyak pernak-pernik Paskah. Ada hiasan-hiasan Paskah. Mungkin gereja didekor sedemikian rupa yang berkesan oleh saya. Ketika saya membuat sebuah batu, yaitu goa yang bolong dan batunya sudah terguling. Yang mengingatkan kita, kuburnya telah kosong. Dan Dia sudah bangkit. Dia sudah bangkit. Dia sudah menang. Dia memberikan pengharapan yang baru dalam hidup saudara dan saya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, begitu sukacitanya ketika hari Paskah. Kita bisa bernyanyi, memuji Tuhan. Kita bersorak, katakan, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Sungguh luar biasa, bukan? Kemenangan yang kita rayakan ketika hari Minggu. Jangan hanya sekedar ketika Minggu Paskah kita bersorak, kita bersuka cita. Tapi setiap minggu ketika kita datang beribadah, ketika kita beribadah sekalipun secara online, mari kita ingat, Yesus sudah dibangkitkan. Dan Dia memberikan kemenangan dan memberikan pengharapan kepada saudara dan saya. Oleh karena Dia sudah bangkit, makanya semua telah berubah. Karena Kristus dan kebangkitannya, hidup saudara dan saya berubah. Anda dan saya memiliki harapan yang baru.
yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus yang sudah bangkit. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kesempatan pagi ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kalau Engkau sudah bangkit, kalau Engkau sudah menang, dan Kau memberikan pengharapan buat kami yang percaya kepadamu. Dan pagi ini Tuhan, kami bersyukur atas anugerah-Mu yang besar. Atas kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Sebab itu Tuhan, kami mengucap syukur atas segala yang sudah Engkau berikan kepada kami. Ajar kami juga memberi yang terbaik bagi Tuhan. Atau mungkin pagi ini, kalau mungkin di antara kami masih ada yang belum percaya pada Tuhan Yesus, biar Tuhan akan membuka hati kami, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan memperoleh pengharapan kepada mereka. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kita akan memberikan persembahan
kepada Tuhan, kita mau berikan yang terbaik bagi Dia. Mari kita persiapkan persembahan kita untuk puji dan hormat kemuliaan bagi nama-Nya. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita akan memohonkan berkat tercurah atas kehidupan kita. Mari kita akan berdoa. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan di hadapan Tuhan untuk kesempatan pagi ini. Kalau kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan, beribadah kepada Tuhan, dan mendengar kebenaran firman Tuhan, biarlah Engkau Allah yang memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, apapun yang menjadi aktivitas kami sepanjang minggu ini. Kami percaya berkat-berkat Tuhan yang senantiasa melingkupi kehidupan kami. Dan pertemukan kami Tuhan, minggu yang akan datang ketika kami tetap beribadah kepada Engkau. Allah kami yang hidup, Allah kami yang memberikan pengharapan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, biarlah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera yang pada Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus boleh menyertai kita sekalian pagi ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.